Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Aditya Pramudia dengan NIM 400306196500038 dari Program Studi Sarjana Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan cara melakukan analisis lahan kritis menggunakan aplikasi ArcGIS dengan pengambilan kasus wilayah studi di Kabupaten Karanganyar. Bahan-bahan yang diperlukan adalah Citra Landsat 8 Kabupaten Karanganyar dan juga shapefile penggunaan lahan, curah hujan, dan kelerengan. Pertama-tama, buka terlebih dahulu ArcGIS, atau lebih tepatnya aplikasi ArcMap, karena ArcGIS merupakan kumpulan dari beberapa aplikasi. Kita buka aplikasi ArcMap, kemudian kita setting UTM zone. Karena wilayah studi yang saya gunakan adalah Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Karanganyar berada pada UTM zone 49S, maka dari itu kita akan gunakan WGS 1984 UTM zone 49S. Kita klik OK. Setelah itu kita add data. Kita add data Citra Landsat 8 dari band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Karena kita akan menggunakan defaultnya, Landsat 8 hampir mencakup satu provinsi, tapi karena kita hanya menggunakan Kabupaten Karanganyar, maka kita klik terlebih dahulu citranya. Citra yang saya akan gunakan kali ini telah saya klik terlebih dahulu. Kita add data semua. Nah, berikut merupakan penampakan dari Citra Landsat 8 Kabupaten Karanganyar yang telah saya klik. Bisa dilihat. Oke, langkah pertama untuk melakukan analisis lahan kritis adalah lakukan koreksi geometri. Pergi ke Arc Toolbox, kemudian Spatial Analysis Tool, kita pergi ke Map Algebra, Raster Calculator. Rumus dari melakukan koreksi geometri adalah kurung buka 0,00002 dikalikan klip Landsat yang akan digunakan, kemudian kurung tutup dikurangi 0,1. Kita klik bagian ini, tunggu sebentar. Kita save di sini, kita beri nama TOA B2 karena yang kita akan hitung di sini adalah B2, bisa dilihat di sini. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Berikut merupakan hasil dari TOA B2. Berikutnya adalah kita lakukan hal yang sama pada klip Landsat B3, B4, B5, B7, dan B10. Untuk cara cepatnya kita pergi ke Result, kita klik Current Session ini di tanda plus ini, kita klik Raster Calculator. Nah, terlihat masih dengan rumus yang sama, kita hanya perlu blok bagian ini, kita hapus, dan kemudian kita ganti ke band 3. Di namanya kita ganti 3, B3, kita klik OK. Kita tunggu. Kita lakukan lagi, berulang. Oke, kita telah selesai melakukan koreksi geometri. Bisa dilihat, ini hasilnya TOA dari B2, B3, B4, B5, B7, dan B10. Kita uncheck saja yang bagian ini. Supaya tidak terlalu memberatkan aplikasi kita.
Berikutnya adalah kita melakukan perhitungan Advanced Vegetation Index atau yang biasa dikenal AVI. Kita ke ArcToolbox, masih sama ke raster kalkulator. Rumus Advanced Vegetation Index adalah kurung buka TOA B5 ditambah dengan 1 kurung tutup dikalikan digital number TOA B4. Jadi lihat 0, di sini 0,6358. Maaf, di depan sini setelah tanda ini kita beri tanda kurung. Setelah itu dikurangi TOA B4, kita kurung tutup. Setelah itu dikalikan TOA B5 dikurangi TOA B4, kita kurung tutup. Lalu tanda kali 2 kali, kurung 1,0 dibagi 3,0, kurung tutup. Kita hapus tanda spasi di sini. Untuk namanya kita beri nama AVI. Setelah selesai kita klik OK. Berikut merupakan hasil dari Advanced Vegetation Index. Langkah berikutnya adalah kita akan menghitung Bare Soil Index atau bisa disingkat BSI. Caranya masih sama seperti tadi, ArcToolbox, Spatial Analysis Tool, Map Algebra, dan Raster Kalkulator. Untuk rumus yang digunakan adalah kurung buka 2 kali TOA B7 ditambah dengan TOA B4 kurung tutup dikurangi kurung buka TOA B5 ditambah TOA B2, kita kurung tutup 2 kali. Setelah itu dibagi kurung buka 2 kali TOA B7 ditambah dengan TOA B4 kurung tutup ditambah kurung buka TOA B5 ditambah TOA B2, tutup 2 kali. Untuk namanya kita beri nama BSI atau Bare Soil Index. Setelah itu kita klik OK. Bisa dilihat berikut merupakan hasil dari Bare Soil Index. Langkah berikutnya adalah kita melakukan perhitungan vegetation density. Caranya berbeda dengan TOA, AVI, dan BSI. Perhitungan VDI atau Vegetation Density Index itu menggunakan tools Principal Components. Tempatnya masih sama, yaitu di ArcToolbox, Spatial Analysis Tool, Multivariate, baru ke Principal Component. Kita input raster yaitu Advanced Vegetation Index dan Bare Soil Index. Kita beri nama VDI. Kita klik Save, kita klik OK, kita tunggu. Berikut merupakan hasil dari Vegetation Density. Kita lihat. Langkah berikutnya adalah kita melakukan perhitungan Shadow Index. Penggunanya sama seperti AVI dan BSI, kita menggunakan raster kalkulator. Rumus yang digunakan adalah kurung buka 2 kali 1 dikurangi TOA B4 kurung tutup dikali kurung buka 1 kurangi TOA B3 kurung tutup
dikalikan kurung buka 1 kurangi toa B2, kita kurung tutup 2 kali. Setelah itu kita gunakan tanda kali 2 kali, kurung buka 1,0 dibagi 3,0 kurung tutup. Kita seperti tadi, kita hapus tanda spasi di sini. Kemudian kita beri nama SI atau shadow index. Kita klik OK. Ya, berikut merupakan hasil dari shadow index. Bisa dilihat, mohon maaf. Berikut merupakan hasil dari shadow index. Berikutnya kita melakukan perhitungan temperature index, masih di raster kalkulator. Rumus yang digunakan adalah Lmin tambah Lmax kurangi Lmin dibagi 65535 dikalikan band 10. Lminnya adalah 0,10083 ditambah kurung buka 2 kali. Lmax-nya adalah 22,00180 dikurangi Lmin-nya tadi 0,10083, kita kurung tutup 1 kali, kita bagi 65535 kurung tutup dikalikan toa band 10. Kita beri nama PI atau temperature index. Kita klik OK. Kita tunggu. Berikut merupakan hasil temperature index. Berikutnya kita akan melakukan perhitungan scale shadow index atau bisa disingkat SSI. Seperti perhitungan VDI tadi atau vegetation density, kita menggunakan principal components, dan berbeda dengan VDI tadi yang dimana kita add datanya AVI dan PSI. Untuk scale shadow index kita menggunakan input raster, shadow index, dan temperature index. Kita beri nama SSI atau scale shadow index. Kita klik save, kita klik OK. Kita tunggu. Berikut merupakan hasil dari scale shadow index. Selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan forest canopy density atau bisa disingkat FCD. Kita ke map algebra, kita klik raster kalkulator. Di bagian tabel ini kita cari square root. Kita double klik, di sini akan muncul square root. Lalu kita isikan SSI atau tadi scale shadow index. Kita kalikan dengan forest density dengan VDI atau vegetation density. Terus di bagian luar sini kita klik tambah, kita klik 1. Tambah 1 bisa opsional, bisa di luar kurung di square root atau bisa juga di dalam. Kita coba di dalam terlebih dahulu. Plus 1. Kita beri nama FCD. Kita klik save, kita klik OK. Kita tunggu. Ya. Berikut merupakan hasil forest canopy density. Berikutnya adalah kita lakukan reclassify pada hasil forest canopy density ini. Caranya adalah pergi ke our toolbox,
kita pergi ke bagian reclass, lalu kita klik reclassify 2 kali. Akan muncul kita input raster FCD, kita klik classify. Pada bagian method kita rubah ke equal interval, untuk process kita rubah ke 5, kita klik OK. Pada bagian new value ini kita klik reverse new value supaya yang ini berubah. Setelah itu kita ganti nama menjadi reclass FCD. Kita klik save, kita klik OK. Kita tunggu. Yang berikut merupakan hasil dari reclass FCD-nya. Kita ancak saja supaya tidak berat. Oke. Setelah reclass FCD selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita akan menghitung erosi lahan. Caranya adalah menggunakan peta atau menggunakan SHP curah hujan. Kita add data SHP curah hujan terlebih dahulu. Kita klik kanan, open atribut tabel. Kita akan menghitung air hujan ini terlebih dahulu. Cara untuk menghitung air hujan adalah ini saya hapus terlebih dahulu. Kita klik terlebih dahulu. Kita klik add field, kita beri nama air hujan. Hitungannya adalah ini, kita klik kanan, kita gunakan field kalkulator. Rumus yang digunakan adalah 0,41 dikalikan ini, kita kalikan B1. B1 adalah rata-rata curah hujan yang dari base ini, kita ini ditambah ini dibagi 2, hasilnya adalah di B1 ini. Kita klik B1 ini, kemudian kita pangkatkan 1,09, kita klik OK, maka hasilnya akan keluar R. Kita gunakan data inilah yang akan nanti digunakan untuk menghitung erosi lahan. Kita close saja. Sudah, kita lanjut pada SHP kelerengan dan penggunaan lahan. Kita edit terlebih dahulu SHP kelerengan di solve dan penggunaan lahan kabupaten. Kita add data. Kita cek saja yang curah hujan. Kita terlebih dahulu, kita gunakan terlebih dahulu kelerengan di solve. Kita klik kanan kelerengan di solve, lalu tabel, dan ini adalah nilai dari LS yang akan digunakan nanti. Nilai ini telah disesuaikan dengan handout yang telah ada, jadi data ini adalah yang akan digunakan nantinya. Begitu juga untuk PL penggunaan lahan kabupaten. Data ini sudah disesuaikan dengan handout yang telah ada. Kita close. Langkah berikutnya adalah kita add data SHP jenis tanah. Biasanya sebenarnya opsional, bisa digunakan bisa tidak, tapi lebih baik digunakan. Atribut tabel, data K ini yang akan digunakan, dan ini telah disesuaikan dengan handout yang ada. Setelah selesai semua dari tadi 4 SHP ini, kita convert terlebih dahulu 4 SHP ini dari polygon ke raster. Caranya adalah ke ArcToolbox, kita pergi ke Conversion Tools, kita pergi to raster, polygon to raster. Kita input fitur curah hujan, value fieldnya kita pilih air hujan. Output
Berikutnya kita beri nama air hujan. Save. Oke, kita tunggu. Kenapa di sini berwarna putih atau tidak ada? Sebetulnya di sini ada, tapi karena bisa dilihat di sini karena keterangannya semakin tinggi semakin putih, maka bagian sini tidak akan terlihat. Jika kita berikan di bawahnya ada, maka dia akan terlihat di sini putih. Untuk mengetahui di sini ada bagian rasternya atau tidak, kita bisa merubah warnanya dari sini. Coba saya rubah ke sini, kita klik OK. Jadi akan ada warnanya seperti ini. Jadi kita bisa tahu di sini tidak kosong atau apa, bukan kecacatan dari sewaktu kita melakukan conversion tool tadi, tidak, yaitu karena memang menggunakan hilang putih tadi, semakin tinggi R value-nya maka dia akan semakin putih warnanya. Berikutnya kita akan melakukan conversion lagi pada data raster, yaitu kelerengan. Pada value field-nya kita rubah ke LS. Ini kita rubah ke LS. Cek, klik OK. Kita tunggu. Berikut merupakan hasil dari LS dari kelerengan tadi, kita uncheck saja. Lanjut ke penggunaan lahan. Di value field-nya kita rubah jadi CP, kita beri nama CP, save, kita klik OK, kita tunggu. Berikut merupakan hasil dari CP penggunaan lahan tadi, kita uncheck saja supaya tidak terlalu berat. Dan berikutnya adalah kita akan melakukan seperti di awal tadi yang saya katakan, yaitu kita akan menghitung erosi lahan. Kita akan menggunakan kembali raster kalkulator. Ini ada spatial analysis tool. Kita pergi ke map algebra, raster kalkulator. Rumus yang digunakan yaitu R hujan dikalikan CP dikalikan LS. Kita beri nama erosi. Save. Klik OK. Kita tunggu. Ya, berikut adalah hasil dari erosi. Kita uncheck saja. Setelah erosi ini jadi kita akan melakukan reclass pada erosi. Caranya sama seperti tadi, maka reclass FGD. Kita pergi ke spatial analysis toolbox, spatial analysis tool, kita pergi ke reclass, reclassify. Kita masukkan input tadi erosi, classify. Kita rubah ke equal interval, kita rubah ke 5, kita klik OK. Ini biarkan default saja, kita beri nama reclass erosi. Kita klik OK. Kita tunggu. Ya, ini sudah jadi hasil dari reclass erosinya. Kita uncheck saja. Berikutnya adalah kita akan melakukan reclass pada kelerengan ini. Kita beli ke toolbox, kita reclassify.
kita input raster pada bagian kelereng. Oh maaf, sebelumnya karena kelerengan ini masih SAP, kita rubah terlebih dahulu ke SAP. Caranya adalah ini tadi, conversion tool, to raster, polygon to raster, pilih polyline, polygon to raster, klik kelerengan, sudah. Kita ke ArcBox. Jika sudah, kita pergi ke Spatial Analysis Tool, Reclassify, kita masukkan input raster, kelerengan, lalu kita tetap biarkan saja, kita biarkan ini 1, 2, 3, 4, 5, kita biarkan default. Classify, kita rubah ke equal interval ini saja. Kita beri nama kelas kelerengan, kita klik OK. Kita tunggu. Ya, sudah jadi. Ini adalah hasil dari reclass kelerengan. Kita uncheck saja, tidak apa-apa. Berikutnya adalah langkah terakhir untuk menentukan lahan kritis di Kabupaten Karanganyar. Caranya adalah kita pergi ke ArcBox, Spatial Analysis Tool, kita pergi ke bagian overlay. Kita gunakan weighted overlay, kita double klik ke kiri, kita klik tanda plus ini, lalu kita input raster. Yang akan kita gunakan adalah 3 raster, yaitu reclass FCD. Kita klik OK. Lalu kemudian reclass erosi, kita klik OK. Lalu yang terakhir adalah reclass kelerengan, kita klik OK. 3 raster ini yang akan kita gunakan untuk penentuan lahan kritis di Kabupaten Karanganyar. Kita scroll ke bawah, kita set equal influence, lalu kolom ini kita isi 1, atau bagian itu kita isi 5, kita save lahan kritis, klik save, kita klik OK. Kita tunggu. Ya, berikut adalah hasil dari analisis lahan kritis di Kabupaten Karanganyar. Bisa dilihat di sini keterangannya nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1 itu adalah lahan atau daerah atau tempat yang memiliki tingkat paling rendah dalam suatu lahan, dalam analisis lahan kritis. Itu berarti dia aman. Dan juga di nomor 2, sedangkan di nomor 3 dan nomor 4 ini dia memiliki tingkat kekritisan yang tinggi gitu. Oke, mungkin itu saja tutorial untuk melakukan analisis lahan kritis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.